Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika kelas 11. Untuk kali ini saya akan memberikan ulangan harian bab 5 tentang dimensi 3. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang dimensi 3 atau bangun ruang sampai pada 4 kali pertemuan. Tentunya sudah bisa memahami dan bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, untuk ini finishnya saya adakan ulangan harian. Di dalam ulangan harian ini nanti saya akan menampilkan model dari contoh-contoh soal AKM, yaitu Assessment Kompetensi Minimum. Ini anak-anak ya, saya jelaskan tentang soal-soal model AKM. Seperti ini. Nah, ini dalam soal AKM ditampilkan stimulus dan soal. Stimulus itu adalah bacaannya ya, tentang narasinya. Nanti dari narasi itu akan dihasilkan beberapa soal. Ini untuk stimulus pertama, ini diberi judul kolam renang. Ya, saya bacakan stimulusnya. Di sebuah kolam renang di suatu gedung olahraga menyediakan 3 bagian kedalaman yang berbeda. Kolam renangnya beda-beda kedalamannya. Biasanya seperti itu untuk tingkatan anak-anak, kemudian remaja, dewasa ya, sesuai dengan kemampuannya atau kondisinya. Yang berbeda untuk keperluan berlatih. Sedangkan panjang kolam renang pada setiap bagiannya sama. Panjangnya sama. Ini kedalamannya yang berbeda, panjangnya sama seperti pada gambar. Nanti ya, gambar itu gambar apa ya, di bawah ini. Untuk membedakan kedalaman pada masing-masing bagian, kolam renang tersebut dicat dengan warna-warna yang berbeda-beda pada lantai dan kedua dinding sampingnya. Untuk dinding 1 akan dicat warna biru muda, bagian 2 akan dicat warna krem, dan bagian 3 akan dicat warna hijau muda. Sedangkan pada dinding kiri dan kanan bagian dalam maupun luarnya dipasang keramik yang sama dengan warna coklat tua dan ukuran satuannya adalah 20 cm x 10 cm. Kalau di dalam matematika kalian selalu berhadapan dengan angka-angka. Nih ya. Keramik tersebut dibeli dengan satuan dus, di mana setiap dusnya berisi 1 meter persegi. Sedangkan harga 1 dusnya adalah Rp60.000. Itu ya, itu adalah narasi dari kolam renang. Sedangkan gambarnya tampak itu ya dalam gambar model kolam renang. Coba kalian perhatikan. Di dalam dimensi 3 itu kalian mempelajari tentang bangun-bangun ruang, di mana ada beberapa bentuk bangun ruang. Ada kubus, ada balok, ada tabung, ada limas, ada prisma, ada kerucut, dan ada bola. Coba kalian perhatikan, kolam renang ini kira-kira berbentuk apa? Dengan kedalaman berbeda, kemudian panjangnya sama, panjang kolam renangnya sama, tingginya juga sama, dan bentuknya apa di situ ya? Berarti bentuknya adalah prisma anak-anak ya. Prisma dengan permukaan, prisma itu adalah suatu bangun dengan 2 permukaan sama. Itu permukaan atas bawah boleh, depan belakang boleh, kanan kiri boleh, atas bawah boleh. Pokoknya ada 2 permukaan yang sama dengan 1 bagian yang berbeda ya. Itu kedalamannya itu tadi ya. Ini adalah namanya bangun prisma trapesium. Itu di mana bangun belakang dan bangun depan berbentuk trapesium. Ini alasnya bangun belakang, atasnya bangun depan. Itu kalau diputer gini ya, itu adalah prisma trapesium. Jadi kalian juga harus bisa mengkualifikasikan bangun ruang apakah ini. Itu ya, narasi itu seperti itu ya. Jadi tidak hanya suatu bacaan saja, tapi juga memahami bentuk gambar. Ya, ini stimulus 1. Jadi
dengan judul kolam renang. Ya, nah ini soal-soalnya. Tadi stimulus 1 ada berapa soal? Ada 3 soal, yaitu soal 1 sampai 3. Ini soal yang pertama. Berdasarkan data pada wacana di atas, luas dinding kolam renang bagian luar yang dipasang keramik adalah, ini yang ditanyakan adalah luas dinding kolam renang yang bagian luar. Itu ya. Ini juga berguna bagi biasanya ini ya, arsitek-arsiteknya ya, atau ini tukang-tukangnya, mandor-mandornya juga ya, bisa memperkirakan, terutama ini arsiteknya ya, pemborongnya juga ya, bisa memperkirakan berapa yang dibutuhkan. Jadi kalau bisa mempelajari seperti ini, nanti paling tidak kelebihan banyak atau kekurangan banyak, paling tidak ya sedikit saja selisihnya. Itu ya, jadi kalian hitung keramik yang dibutuhkan yang mau dipasang untuk bagian luar kolam renang, di luasnya. Jadi kalian menghitung luas luar-luarnya saja. Berarti atas tidak usah, bawah juga tidak usah. Berarti hanya dinding-dindingnya saja, itu berapa luasnya. Luas apa saja yang diperlukan nanti ya. Dia ada berapa bangun itu ya, bangun depan trapesium, bangun belakang trapesium, berarti bisa kalian hitung dengan 2 kali trapesium. Kemudian bangun dinding yang sebelah kiri tadi bentuknya apa? Persegi panjang. Bangun dinding sebelah kanan juga persegi panjang tetapi berbeda persegi panjangnya karena kedalamannya berbeda itu ya. Dia hanya menghitung itu saja. Jadi berapa jumlahnya? Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, berdasarkan data pada wacana di atas, berilah tanda centang pada persyaratan berikut ini yang bernilai benar. Jadi kalian harus membaca narasi tadi ya. Jadi yang sesuai dengan narasi itu adalah yang mana? Nah itu yang benar yang kalian centang. Jadi ngisinya kalian hanya mencentang saja ya. Memberi tanda centang pada bagian yang bernilai benar. Misalnya ini ya. Yang pertama adalah suatu frasa atau kalimat, yaitu banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk dinding kanan dan kiri bagian luar kolam renang adalah 20 dus. Itu ya. Apakah benar atau salah? Di kalian hitung. Nanti 1 dusnya berapa tadi? 1 dusnya berisi 1 meter persegi. Nah, itu nanti berapa dus hasilnya? Kalau sudah kalian hitung semua ya. 20 dus itu benar atau salah? Kalau benar silahkan dicentang gitu aja ya. Di nomor 2 bagian pertama benar misalnya, beri tanda centang. Kalau salah ya sudah dibiarkan saja, nggak usah dicentang ya, dikosongnya di kotak gitu aja dicentang kalau dalam penguploadan tugas kalian. Kemudian yang kedua, luas permukaan kolam renang yang dicat biru muda adalah 115 meter persegi. Tadi biru muda tadi bagian yang mana? Bagian yang kedalaman berapa? Coba kalian lihat, permukaannya berapa? Permukaan itu bawahnya itu ya. Jadi kalian menghitung bawah yang bagian kedalaman berapa itu tadi yang dicat biru itu nanti berapa meter persegi. Jadi, kenapa kok meter persegi? Karena menghitung luas. Diperhatikan, itu meter persegi itu menghitung luas ya. Kalau menghitung panjang hanya meter saja, kalau menghitung volume meter kubik. Itu ya anak-anak ya. Nanti diteliti, dilihat, dihitung luasnya ada berapa, apakah benar 115 meter persegi. Dan yang ketiga adalah luas permukaan kolam renang yang dicat warna krem. Jadi dilihat warna krem itu bagian dengan kedalaman berapa, dilihat lagi, nanti diukur. Sepertinya ini nanti kalian menghitung trapesium ya. Karena apa? Karena kedalamannya berbeda ya, berbeda-beda. Jadi trapesium bentuknya ya. Tuh. Kemudian luas permukaan berikutnya, luas permukaan kolam renang yang dicat warna hijau muda adalah 150 meter persegi. Kalian hitung lagi yang hijau muda. Kemudian selanjutnya luas permukaan kolam renang selain yang dicat biru muda adalah selain. Berarti yang lainnya bisa dicat krem,
bisa dicat hijau muda ditambahkan, gitu ya, selain yang biru muda. Jadi yang warna krem sama warna hijau muda ditambahkan. Tuh, kecuali selain atau kecuali yang biru muda. Atau yang semua ya, semua dikurangi biru muda juga bisa. Tapi kalian kan sudah menghitung yang dicat warna krem dan sudah menghitung yang dicat warna hijau muda. Ditinggal menambahkan aja yang dicat warna krem dan dicat warna hijau muda. Apakah betul hasilnya 345 meter persegi? Itu ya nomor 2. Dia hanya mencentang saja, kalau benar dicentang, kalau salah juga tidak usah dicentang. Itu saja, dikosongi saja kotaknya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, jika kolam renang tersebut diisi air sampai penuh, berarti kolam renangnya diisi air, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar di bawah ini. Ini juga menghitung, juga mencentang lagi ya. Nah ini menghitung kalau mengisi air, isi itu berhubungan dengan volume. Berarti kalau diisi ya, isi itu sama dengan volume ya dalam bahasa matematika, fisika ya. Isi kalau dalam bahasa umum isi, diisi, tapi kalau dalam bahasa matematika, fisika adalah volume. Jadi kalian menghitung volume pengisian itu. Selisih yang pertama adalah selisih volume air pada bagian 1 dan 2 adalah 50 meter kubik. Jadi kalian menghitung volume 1 dan menghitung volume 2, namanya selisih itu berarti dikurangi. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Apakah hasilnya 50 meter kubik? Berikutnya adalah selisih volume air pada bagian 2 dan 3. 2 sudah dihitung tadi toh yang ke atas, sekarang kalian tinggal menghitung yang ketiga. Apakah selisihnya juga 50 meter kubik? Jadi dikurangi saja yang banyak, dikurangi yang sedikit. Namanya selisih. Jadi selisih itu mengurangkan, ya mengurangkan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah selisih volume air pada bagian 1 dan 3. Nah ini 1 sudah dihitung awal, 3 sudah dihitung yang kedua, ditinggal mengurangkan saja. Apakah 100 meter kubik? Dan yang keempat adalah perbandingan volume air pada bagian 1 dan 3. Perbandingan itu biasanya juga bisa ditulis dengan dibagi ya, dibagi sampai pada titik yang sudah tidak bisa dibagi lagi, sudah yang paling sederhana ya. Kalau bisa saja nanti 2 banding 3 boleh, kalau sudah nggak bisa dibagi lagi. Nah di sini apakah benar 1 banding 2? 2 sama 3 itu sudah nggak bisa dibagi lagi. Jadi nanti kalau dibagi yang 2 dibagi 2 itu 1, yang 3 dibagi 2 itu adalah 1,5. Nggak bisa ya, di perbandingan itu adalah dibulatkan. Di perbandingan itu mengacu pada bilangan bulat, jadi tidak berupa pecahan. Tuh. Dan yang berikutnya yang kelima soalnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik warna coklat tua. Oh ini biaya, hubungannya dengan biaya tadi 1 dus berapa? 60.000. Nah itu membutuhkan berapa dus yang coklat tua ya. Tinggal menghitung saja, tinggal mengalihkan saja ya perkalian. Jadi kalian di sini mempelajari tentang pengurangan, penjumlahan, pembagian, juga pengurangan. Dari stimulus 1 ini kalian mempelajari berbagai bentuk kegiatan matematika ya. Ada trigono, ada aljabar, ada bilangan juga ya. Tuh, seperti ini soal-soal AKM itu ya di kompleks ya. Di satu stimulus itu sudah mengandung beberapa macam kegiatan dalam ilmu matematika. Itu untuk stimulus 1. Kemudian stimulus yang kedua, ini adalah tentang membangun balok. Balok itu adalah bentuk bangun ruang di mana ada 3 pasang sisi yang sama, di atas dan bawah sama ya. Kemudian depan dan belakang sama. Kemudian kiri dan kanan sama. Itu balok ya, ada 3 pasang bangun sisi yang sama. Di sisinya sama ya, 3 pasang. Itu adalah balok. Ini ya. Coba ini soalnya adalah Susan ingin membuat balok dari kubus kecil seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Di Susan itu mempunyai kubus kecil-kecil. Nanti dari kubus-kubus itu akan dibuat suatu balok ya.
Jadi kubus tadi diatur, ditata, nanti akan berbentuk balok. Kemudian ini, Susan memiliki banyak kubus kecil seperti ini. Itu kubus kecilnya ya. Dia menggunakan lem untuk menyatukan kubus-kubus kecil sehingga menjadi balok. Oh iya, sekarang apa bedanya balok sama kubus itu ya? Sebetulnya kubus itu juga balok. Kubus itu juga balok, tapi balok yang sisi-sisinya sama. Itu ya. Tuh. Jadi kubus itu juga sama dengan balok, cuma balok itu adalah 3 pasang sisinya yang sama atau sisinya berbeda, tapi berbentuk pasangan ya. Kalau kubus itu sama semua. Jadi kubus juga balok dengan sisi yang sama, 6 sisinya sama semua, itu ya. Nah ini, kemudian pertama Susan menempelkan 8 kubus bersama-sama untuk membuat balok yang ditunjukkan pada gambar A. Ini ada gambar A, coba perhatikan gambar A. Itu Susan menempelkan 4 kubus kecilnya ya, 4 kubus kecil ditempel, akhirnya membentuk suatu balok itu ya. Untuk baloknya nanti berapa satuannya ya itu ya. Itu kalian hitung coba. Bawah itu ada 4 kubus, atas ada 4 kubus sehingga ada 8 kubus kecil. Kemudian Susan membuat balok yang ditunjukkan pada gambar B dan gambar C di bawah ini. Yang tadi gambar A adalah terdiri dari 8 kubus kecil. Sekarang ada gambar B dan gambar C. Perhatikan, gambar B itu ada berapa kubus kecil, gambar C ada berapa kubus kecil. Cara menghitungnya ya mudah saja, yaitu tinggal menghitung berapa satuan panjangnya itu yang tampak di depan itu ya, untuk menghitungnya. Berapa sisi sampingnya itu, ke belakangnya itu ada berapa kubus, ke atas ada berapa, itu saja cara menghitungnya ya. Jadi seperti kubus yang B ini ya, itu ada berapa ya, coba lihat aja. Ke samping ada berapa kubus? Ada 3. Kemudian ke belakang ada berapa kubus? Ada 2. Jadi 3 kali 2 berapa? 6. Ke atas ada berapa kubus? Ada 2. Kalikan 2 lagi, berarti ada 12. Jadi menghitungnya seperti itu ya. Ditinggal ada berapa kubus, dari depan tampak depan itu ada berapa kubus, tampak ke belakang ada berapa kubus, tampak ke atasnya ada berapa kubus, tinggal mengalikan. Itu cara menghitung banyaknya kubus dari bentukan balok tersebut. Ini ya, ini soalnya. Di soalnya langsung saya lanjutkan. Kalau tadi ada 3 soal, sekarang ada 2 soal, saya lanjutkan langsung nomor 4. Ini nomor 4, coba soalnya bagaimana? Berapa banyak kubus kecil yang dibutuhkan Susan untuk membuat balok seperti yang ditunjukkan pada gambar B? Nah, tadi berapa ya? Bisa dihitung ya, tadi bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian yang nomor 5, berapa banyak kubus kecil yang dibutuhkan Susan untuk membuat balok solid seperti yang ditunjukkan pada gambar C? Solid itu maksudnya pas itu ya, seperti gambar C. Kiranya tidak sulit ya, ini tinggal mengolah pemahaman kalian ya dalam menerapkan suatu bentuk bangun ruang. Ya anak-anak ya, Mbak saya minta ulangan harian ini kalian kerjakan dengan baik ya, dan tugas-tugasnya juga kalian selesaikan. Ini kemarin sudah ada 2 tugas ya, dan ini ulangan harian. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Untuk tugas yang kemarin ada anak-anaknya benar semua terus ya. Tuh, jadi saya juga senang juga, gurunya senang, muridnya senang, jadi nanti insya Allah nanti ilmunya barokah ya. Dan anak-anak ya, sekian saya cukupkan penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.